akan membuat rangkaian powerbank dalam 3 langkah ya, 3 langkah besarnya, karena ada permintaan klien untuk merakit yang versi komplit dengan indikator dan LED. Tapi kita bagi dulu dari tahap pertama, yakni yang basic dulu ya. Yang basic dulu itu intinya ada di sini ya, ini tanpa ini ya, sama kabel, dan tentu saja dengan panel suryanya Kita awali dulu dengan memasang holder baterai. Saya cukup menggunakan bantuan korek dan lem bakar. Oke, saya taruh pojok kiri bawah, bebas ya, bebas. Selanjutnya saya nempel juga yang ini, quick connector, posisi di sini bebas juga sebenarnya, taruh begini juga boleh. Setelah itu ini yang agak sulit, kita siapkan kabel pendek ya, mungkin sekitar 5 cm. 5 cm sudah saya siapkan kabelnya juga, kabel pendek. Yang hitam kita kupas, kemudian yang merah dibuat agak pendek, kita putus mungkin jarak 1 cm. Oke, kita kupas juga sedikit, pakai cutter bisa, pakai gunting bisa. Kemudian kita beri solderan dulu pada ujung ada bintik ini ya, bintik ini sedikit, sama yang ini yang plusnya. Kemudian biar cepat, ini juga ujung kabel saya kasih sedikit. Kemudian kita timah, ini saya potong sedikit. Yang merah di bagian kiri bawah, dan di sisi saya menghadap. Sudah seperti ini. Lalu ini saya lem. Lanjut kita lem juga di bagian mikro atau di bagian type C nya ini, sama coil ini ya, saya kasih lem sedikit, taruh mepet atas ya, kalau dicas dari bawah biar bisa masuk, enggak apa itu natap gitu ya. Lanjut, ini dioda saya pasang di sebelah kiri atau bawah, saya potong, boleh dipotong boleh tidak, terserah. Ini saya potong saja, saya masukkan kabel ini ya, jadi tadi cukup 5 cm memang. Ini kembali saya potong lagi, kita kupas pakai jari bisa, pakai apa itu namanya, korek bisa, pakai pisau bisa, biar nyambungnya mudah. Ujung-ujungnya kita kasih, kita
ini hitam, ini ada gelang putih nyambung ke merah, yang hitam di sebelah atas ini kalau dari tampak video ini. Lalu kita solder ininya ya, panelnya. Oke, kita kasih timah dulu bagian panelnya biar enak nyodelnya. Kemudian ini kita kupas sedikit. Ini saya nggak ada pisau, pakai ini pakai korek aja. Pakai cutter juga enak biasanya. Nah, ujungnya dikasih timah, jadi nanti nempelnya cepat ya kalau ujung-ujungnya dikasih timah dulu. Plus di merah di hitam, merah di plus, hitam di min. Terbalik juga tidak apa-apa, tapi asal tahu ujungnya juga harus dibalik gitu ya. Ini ujungnya saya kupas agak panjang, mungkin setengah sentimeter kupasannya. Kalau yang tadi mungkin cuma 2 mm. Oke, yang merah kita taruh di jalur dioda Schottky ini ya, yang berfungsi sebagai dioda blocking. Yang hitam kita taruh sini. Oke, nah, ya, tinggal pasang baterai ya. Ini adalah yang basic ya, yang paling basic. Baru nanti saya sambung secara bertahap menggunakan yang lampu. Baru yang terakhir nanti kita pasang indikator baterai. Oke, kita pasang di sini. Ini hitam di B-, ini ada tanda minnya. Oke, sudah. Secara prinsip ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini biasanya juga ada masalah, mungkin kalau kurang terpasang dengan baik, ini agak didorong ke atas ini ya. Jadi yang atas kadang kurang nempel. Karena tempatnya ini sempit, jadi kadang kejepit gitu, belum sempat tersentuh antar kutub kabel, tapi dia terjepit. Nah, perlu didorong, kadang seperti itu. Wah, saya kaget ini, ada yang tajam di atas ini. Aman, tidak berdarah. Oke, kita tes ya pakai ini. Oke, sudah menyala ya, menyala. Oke. Nah, ini sesi 1 selesai. Kita lanjutkan sesi penambahan di lampu dan saklar ya. Nah, jadi penambahan lampu dan saklar, yakni fungsi atau fitur kedua, penambahan lampu dan saklar. Sebenarnya pasang lampu di sini juga, cuman kan nancap, perlu ditancapi. Nah, sekarang kita nambah fungsi lampu yang sebenarnya lampu itu paralel dengan output dari modul charger ini ya. Kita siapkan kabel, kalau tadi 5 cm sekarang sekitar 15 cm lah ya, 15 cm. Oke, ini saya copot. Kenapa saya copot? Saya biasanya juga pakai ini buat bantuan megang ini. Nah, oke, kita buka, tinggal ditarik itu copot kok. Oke, kita buka, kita kupas ujungnya sedikit saja, mungkin 2 cm. Nah, ini buat megang USB nya. Kita kasih timah ujungnya seperti biasanya. Nah, oke, pasang USB nya. Ada tanda plus berarti ya di merah. Tanda min ya, di tanda min hitam. Oke, kita ya dirapikan seperti ini. Kita pasang kembali, sambil kita siapkan saklarnya.
kita lem di sini ya, bebas lem di sini, sini bebas, terserah. Kita pasang lem, kita lemin maksudnya. Oke, lem bakar saja. Udah rapotnya, udah pasangnya di pojok sini ya, biasanya pasangnya ya, hadapnya begini. Kenapa kok hadapnya begini? Kalau hadapnya ke sini dia nongol bulatannya, dajinya dia tidak jadi datar. Nah, oke. Akhirnya saya pasangnya begini. Kemudian ini, oh ya, saklar kita pasang, kita korek dulu dikit saja sudah. Saya taruh sini saklar. Nah, kita kupas, kita belah maksudnya, kita kupas agak panjang. Ya ini berarti agak kepanjangan juga, boleh dipotong dirapikan. Mau taruh sini boleh, yang hitam ya. Ini yang merah saya buat lebih pendek. Nah, kita kupas, nah, kita kasih timah ujung-ujungnya biar enak nempelnya. Nah, ini juga. Oke, yang ini saya taruh sini sama boleh ya. Yang merah ini kita perhatikan, ini saya pasang di sini ada titik 4 pin, ini 1 2 3 4, ada 4 pin ya. Mohon maaf kalau nggak kelihatan, ini HP-nya HP jadul. Ini 1 ya, 1, aduh nggak kelihatan ya, 1 2 3 4. Nah, ini yang merah nomor 4 ini. Kita solder hati-hati, jangan nyentuh sirkuit-sirkuit yang lain biar tidak terjadi konslet. Oke, seperti itu. Tinggal kita pasang lagi, kita bikin sambungan untuk yang minus, yang jalur min ya. Kita kupas lagi kabel pendek, mungkin 5 cm juga, 5 cm 6 cm terserah. Kita pasang di sini. Ini kabel hitam saya pakai. Kemudian di sini di pin nomor 1. Pakai solder yang bagus ya, yang nempelnya enak. Yang pokok ujungnya itu bisa nempel terus jadi warna putih karena ada timahnya, itu nempel terus jadi enak. Nah, ini secara prinsip harusnya sudah ya untuk stage kedua, yakni penambahan di lampu dan saklar ya. Kita coba ya. Oke. Nah, ya memang kalau ditambah lampu lewat output sini, dia itu kayak butuh di switch di saklar terus dulu. Kalau rangkaian baru nyambung dia nggak langsung responsi. Nah, tadi kan saya tekan kayak nggak nyala gitu. Nah, tapi kalau sudah aktif seperti ini dia nyalanya mudah. Nah, karena dia habis baru dipasang baterai juga, jadi kayak butuh starting gitu loh. Oke, saya rapikan sebentar. Nah, ini adalah stage kedua selesai. Sekarang adalah stage terakhir ya, stage terakhir, yakni penambahan indikator baterai ya. Ini ada plastiknya, mau dibuang monggo silahkan. Ini saya tidak buang, cuman saya tempelin begini aja. Ini cuman ada plastik yang nongol, ini saya potong pakai cutter bisa, pakai gunting bisa. Kemudian ini siapkan kabel sekitar ya 10 cm bisa. Kemudian di sini ada tanda plus dan minus. Nah, tapi sebelum itu kita perlu menjumper ya. Menjumper di sini ada S1 sampai S8. Karena baterai kita satu, ini baterai seri 1 maksudnya, bukan paralel ya. Ini meskipun paralel 10 nanti pakai S1. Beda kalau nanti pakai 2 baterai yang disusun seri. Nah, misal 2 pakai S2.
Jadi ini modul baterai ini, modul level baterai ini, indikator ini bisa menunjukkan sampai seri baterai sampai 8 seri ya, 8 seri. Ingat bukan paralel ya, saya maksud adalah seri. Kita jumper satunya. Oke, sudah selesai. Terus kita pasang ini tanda plus dan minusnya sudah ada. Ini saya kasih timah, jadi tidak saya masukkan langsung, saya kasih timah dulu, cuman nempel di atasnya. Oke, kasih timah, merahnya di kanan, hitamnya di kiri. Oke, sudah nempel. Oke, langsung terus ini saya kasih lem juga. Nah, sini sedikit aja lah, yang penting nempel. Nah, di sini. Oke, sambil dirapikan, disembunyikan. Nah, ini terlalu panjang, ternyata saya potong sedikit. Ini paralel dengan baterai ya, paralel dengan baterai maksudnya berarti di jalur B+ atau B- ini ya. Oke, dia langsung menyala. Ini baterainya tinggal 3 baris ya, bar bahasa Inggris ya, 3 baris. Artinya berarti ini menunjukkan 75%. Oke, berarti ini sudah selesai ya. Ini kalau ngecas, misal ini kena sinar matahari, dia ngecasnya berkedip ya, merah, berkedip merah. Nah, ini nggak bisa saya tes pakai lampu ini nggak bisa. Kalau lampu bohlam bisa buat tes ya. Oke, jadi nanti berkedip merah, intinya seperti itu. Sekarang ini saya mau tambahkan stage keempat. Sebenarnya harusnya berhenti di stage 3. Jadi ini karena bahwa LED indikator baterai ini ya, indikator baterai ini menguras baterai, saya menambahkan agar ini dikasih saklar. Di saklar di bagian ini ya. Fungsinya apa? Agar kalau rangkaian nggak terpakai, si indikator ini tidak menguras baterai karena dia akan paralel menguras. Secara otomatis dia menguras ya, untuk menyalakan LED ini loh, merah ini dan hijau ini, dia kan butuh energi. Dari mana? Dia menguras baterai ini ya. Jadi saya akhirnya punya fitur baru dengan menambahkan saklar di sini ya. Saya tambahkan saklar ya. Ini di produk saya di online shop belum ada ya. Ini ya tiba-tiba kepikiran gitu, karena kemarin ada beberapa kasus mungkin ya, nyampe karena lama, tiba-tiba ini sudah habis gitu ya. Jadi kita kasih saklar untuk mematikan ya. Ini saya copot yang ini saja, plus saya tarik agak panjang, saya taruh sini boleh, taruh sini boleh, yang penting nyambung gitu aja antara plus minusnya. Jadi jalur plusnya ini saya kasih saklar, intinya begitu, jalur plus dari baterai indikator ini. Nah, yang sini aja, yang pendek. Yang tak pindah yang sini. Tadi yang sini saya pindah ke sini. Nah, karena ini saya nemu kabel pendek, biar ini ke sini cukup gitu ya. Ya, ini tak pindah yang ke sini. Ke sini juga boleh tadi. Intinya cuma satu jalur yang kita potong ya. Mau tadi yang jalur hitam juga boleh, misal saklarnya taruh sini juga boleh. Kita pasang
kabel pendek untuk jalur saklar. Oke, seperti ini. Nah, jadi nyala ya. Ini semisal nggak digunakan, kan ini jadi beban juga. Ini beban, ini juga beban. Tapi ini beban ikut ini, yang ini ikut ini. Nah, kita matikan biar tidak menguras baterai. Ya, ini di produk saya tapi belum ada ya. Ini mungkin insya Allah akan saya tampilkan yang terbaru seperti ini sebagai produk perbaikan atau revisinya. Oke, sekian. Terima kasih. Satu lagi lupa. Semisal yang lama gimana? Yang mungkin tidak saya kasih saklar. Gini aja, semisal tadi begini ya. Semisal ini semisal ada saklar ya. Ini semisal bayangkan tidak ada saklar. Nah, ini tadi kan begini. Nah, ini putus saja di sini, diputus ya, putus. Kemudian kalau dikupas ujungnya sedikit-sedikit, waktu kepengen lihat indikator, ini dihubungkan. Nah, ini dihubungkan jalur plusnya dari indikator ini dihubungkan lagi saat diperlukan. Nah, itu juga bisa jadi solusi. Oke. Ini saya kembalikan ke sini aja. Terlalu pendek ini tadi. Oke, sudah. Oke, terima kasih.